Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, dalam video ini saya akan membagikan pemahaman saya melalui presentasi terkait dengan wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara dalam rangka untuk melengkapi tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Akan tetapi sebelum itu, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Afifa Azuga, saya berasal dari instansi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, dan dalam kegiatan Latsar ini, saya berasal dari Angkatan 7, Kelompok 1, dengan nomor absen 3. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi berdasarkan pemahaman saya mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan nasional. Adapun nilai-nilai dasar dalam wawasan kebangsaan haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman di Indonesia. Di era globalisasi seperti saat ini, tantangan terbesar adalah mempertahankan identitas nasional di tengah derasnya arus masuknya budaya asing ke Indonesia. Wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda tetap memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas Indonesia. Wawasan kebangsaan bukan hanya tentang sejarah dan tradisi, akan tetapi juga tentang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai agent of change, pegawai negeri sipil dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, selanjutnya menjaga etika dan integritas dalam melayani masyarakat, lalu menghargai perbedaan dan mendorong inklusi sosial dalam lingkungan kerja dan dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya, isu kontemporer. Isu kontemporer adalah isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini dan berdampak langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu-isu ini dapat mencakup isu politik, isu ekonomi, isu sosial budaya, isu lingkungan, dan isu teknologi. Yang pertama adalah isu politik. Isu politik dapat berupa pergeseran dinamika politik, politisasi isu SARA, korupsi, munculnya gerakan populisme, dan adanya politik identitas. Selanjutnya, isu ekonomi. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, banyaknya tingkat pengangguran atau tingginya tingkat pengangguran, lalu keterbatasan lapangan pekerjaan, selanjutnya tantangan UMKM di era digital, inflasi harga bahan pokok, dan tantangan dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Setiap isu ekonomi kontemporer ini saling berkaitan satu sama lain dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah isu sosial budaya. Isu sosial budaya seperti radikalisme dan intoleransi, di mana isu sosial tersebut sangat semakin mengkhawatirkan terjadi di Indonesia. Radikalisme seringkali muncul dari interpretasi agama yang sempit dan bersifat
eksklusif, sehingga dapat memicu sikap intoleran terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan. Intoleransi ini tidak hanya terjadi di ranah agama, akan tetapi dapat terjadi juga dalam konteks suku dan golongan. Selanjutnya adalah perubahan nilai dan gaya hidup. Perubahan nilai dan gaya hidup tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi dan modernisasi, yang mana kedua aspek tersebut telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tradisi dan budaya lokal seringkali mulai tergerus oleh adanya budaya populer dari luar negeri seperti budaya barat dan budaya dari luar, seperti yang saat ini sedang marak yaitu budaya K-pop dari Korea Selatan. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan orang tua mulai memudar di beberapa kalangan masyarakat akibat derasnya arus globalisasi tersebut. Lalu, urbanisasi dan migrasi internal. Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan peningkatan migrasi internal, terutama dari desa ke kota. Hal ini tentu saja menciptakan berbagai tantangan dalam sosial budaya, seperti munculnya perkampungan kumuh, ketimpangan sosial, dan masalah kesehatan di perkotaan. Urbanisasi juga dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya di mana tradisi dan kebiasaan di pedesaan mulai hilang atau berubah ketika masyarakat pindah ke kota. Berikutnya adalah konflik sosial dan etnis. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan telah mengalami banyak konflik etnis yang awalnya itu dipicu oleh perselisihan terkait tanah, sumber daya alam, atau perbedaan budaya. Konflik ini seringkali diperparah oleh adanya ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan beberapa kebijakan yang dianggap tidak adil oleh kelompok tertentu. Konflik sosial dan etnis ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, akan tetapi dapat juga menimbulkan korban jiwa dan juga merusak harmoni sosial serta persatuan bangsa Indonesia. Penyebaran hoax. Di satu sisi, media sosial sangat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Akan tetapi, di sisi lain, jika tidak menggunakan media sosial dengan berhati-hati, dapat menjadi sarana penyebaran hoax atau berita palsu dan ujaran kebencian, sehingga dapat memicu keresahan sosial dan dapat memperburuk polarisasi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah isu lingkungan. Isu lingkungan yang termasuk ke dalam isu kontemporer di Indonesia, yang pertama yaitu seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, bencana alam, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah, baik pemerintah negeri dan swasta serta masyarakat harus berkolaborasi untuk mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan, sehingga di masa depan nanti anak cucu kita dapat menikmati lingkungan yang sehat dan bersih dan tidak tercemar. Berikutnya adalah isu teknologi. Pemanfaatan AI sangat berguna untuk kehidupan bermasyarakat, akan tetapi jika tidak digunakan secara bijak dapat mengakibatkan munculnya hoax. Selain itu, keamanan cyber, kesenjangan digital, dan adopsi teknologi finansial juga merupakan isu kontemporer dalam bidang teknologi yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, maka pegawai negeri sipil memiliki peran dalam implementasi untuk menganalisis isu temporer. Yang pertama, PNS sebagai pelaksana kebijakan publik harus berlandaskan wawasan kebangsaan. Kemudian, PNS juga sebagai pengawas dan penegak hukum. Lalu, PNS juga sebagai pemberi edukasi untuk masyarakat. Selanjutnya, PNS juga dapat melakukan adaptasi dan inovasi dalam melakukan pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu PNS juga secara rutin harus mempromosikan kerukunan dan toleransi sosial di media sosial. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dan
oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara mencakup berbagai bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun landasan hukum bela negara yaitu tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang merupakan dasar hukum bela negara di Indonesia. Adapun aspek kesiapsiagaan dalam bela negara yang pertama yaitu kesiapsiagaan ideologi, yang artinya bahwa setiap warga negara dapat memahami dan menghayati nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Kemudian kesiapsiagaan secara psikologi yang mencakup kemampuan untuk dapat berpikir tenang, berpikir jernih, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat atau saat menghadapi ancaman. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam aspek fisik yaitu seperti kebugaran fisik, kebugaran jasmani yang baik oleh setiap warga negara, sehingga dapat memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit seperti dalam kondisi medan perang atau harus melakukan evakuasi darurat. Dan yang terakhir yaitu kesiapsiagaan dalam keterampilan. Keterampilan yang dimaksud tidak hanya dalam militer, akan tetapi keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, keterampilan kepemimpinan, dan berbagai keterampilan lain yang dapat membantu dalam kesiapsiagaan bela negara. Adapun peran PNS dalam mengimplementasikan analisis kesiapsiagaan bela negara, yang pertama yaitu PNS bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan negara yang berkaitan dengan bela negara. Selanjutnya, pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS haruslah berkualitas. Selanjutnya, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bela negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu mempromosikan dari sosial media. Dan yang terakhir yaitu sebagai PNS haruslah patuh terhadap hukum dan etika yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Dalam konteks isu-isu kontemporer, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai pedoman moral dan etis dalam menyikapi isu-isu tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu mendukung untuk keutuhan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kesiapsiagaan bela negara adalah kewajiban setiap warga negara untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan siap untuk membantu dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul. Baiklah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.